warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم قال رسول محمد صلى الله عليه وسلم al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Al-Mukarram Ustadz wal Ustazah, pengurus masjid, pengurus RW, beserta jajarannya, beserta jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di dalam hangat-hangatnya awal bulan Muharram, di mana Islam mempunyai sejarah dan historis yang sangat dahsyat, memberikan inspirasi kepada kita semuanya untuk terus berbenah diri untuk menuju kemenangan. Malam hari ini sedikit saya akan mengupas tentang hijrah menuju kemenangan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan new normal ini, keadaan yang kurang stabil antara bekerja, antara kesehatan, antara beribadah kepada Allah. Semuanya serba was-was, semuanya serba kebingungan, semuanya serba ketidakpastian. Tetapi berbeda ketika kita memahami makna hijrah untuk menuju sebuah kemenangan. Maka sewaktunya kita bangkit. Momentum Muharram ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki semuanya zona pada diri kita. Zona beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zona memperbaiki perekonomian kita, zona memperbaiki politik kita, zona memperbaiki hablum minan nas, hubungan di antara manusia dengan manusia. Dan tak lupa hablum minal alam, berhubungan dengan alam sekitar kita. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang pemimpin di permukaan bumi ini, maka sudah selayaknya lah kita hijrah untuk menuju kemenangan, memperbaiki semuanya itu. Semangat hijrah itu mendorong kepada diri kita, baik secara fisik maupun non fisik. Kita optimis menuju kemenangan dan bisa melewati semuanya rintangan-rintangan, ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di tahun 2020 ini. Sholawat beriringan salam selalu kita curahkan ke baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah memberikan suri toladannya tentang hijrah kepada kita semuanya. Kita bisa mengambil petik kenapa baginda Rasul itu tidak memberikan azab bagi orang-orang Mekah ketika itu, oleh orang kafir, bahkan ditantangnya untuk menurunkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu, tetapi beliau baginda Rasul memilih hijrah menuju kota Madinah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
di dalam Quran surah Al-Baqarah 218. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang jihad, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang jihad di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya kita diberikan isyarat kepada Allah untuk meninggalkan sesuatu yang kurang beruntung bagi diri kita untuk menuju sebuah kemenangan, menuju sebuah tempat yang menjanjikan kepada kita sesuatu yang lebih baik. Ketika baginda Rasul di Mekah berdakwah, perubahan tidak signifikan, sedangkan di Madinah perubahan sangat signifikan. Bahkan berharap baginda Rasul untuk sampai kepada Madinah. Disinilah muncul istilah muhajirin wal ansor. Muhajirin pendatang, ansor yang menerima. Mereka damai, mereka rukun. Maka di suatu daerah seperti daerah kita ini, ada suku asli, ada suku pendatang, rukun hidupnya seperti di daerah Riau. Suku asli orang Melayu menerima welcome terhadap semua suku yang ada di Indonesia. Maka kemajuan daerah itu sangat luar biasa. Karena ada percampuran ide, gagasan, karakter menyatu menjadi satu sebuah energi yang membuat perkembangan di daerah kita semakin menuju sebuah kemenangan. Selalu ada perubahan secara fisik, secara materi. Sebagaimana masjid yang kita rintis, masjid yang kita bangun ini selalu mengadakan perubahan yang sangat signifikan. Karena ada kaum muhajir dan kaum ansor. Bahkan ustadz-ustadznya pun didatangkan bukan daerah sekitar sini, dari daerah yang lain. Sama dengan ustadz muhajir, diterima oleh kaum yang berada di lingkungan masjid. Sehingga percampuran keilmuan, percampuran perbedaan-perbedaan yang menjadi sebuah kemegahan dan kemenangan di masjid ini. Sehingga masjid ini selalu terisi ada sentuhan-sentuhan pengurus yang sangat luar biasa. Mendatangkan mubalik ustadz untuk mengisi di masjid ini. Bukan berarti daerah sini tidak ada ustadz yang kondang, tidak ada ustadz yang luar biasa. Banyak yang luar biasa, tetapi butuh penyegaran di dalam proses. Inilah strategis dakwah. Sehingga orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang yang memusuhi Islam, itu akan terpental dengan sendirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Zir ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna, sesungguhnya, nahnu Allah, nazzalna dzikra, yang menurunkan Al-Quranul Karim. Inna, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lahu lahafidun. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga Al-Quranul Karim. Jadi kita hijrah bukan untuk kemenangan Islam. Islam sudah menang. Al-Quran tidak akan pernah hilang di permukaan bumi ini.
Al-Quran tidak akan pernah bisa dipalsukan. Karena Allah sendiri yang akan menjaganya. Allah sendiri yang akan menyelamatkannya. Melalui tangan-tangan kekuasaannya yang Allah berikan kepada makhluk terpilih yang selalu hafiz wa hafizuh Al-Quranul Karim. Tidak pernah berhenti orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tidak pernah terhenti orang-orang yang ahli tafsir Al-Quran. Satu meninggal, satu lagi hafal, satu lagi hafiz. Ini semua sebuah proses Islam menuju sebuah kemenangan. Hijrah menuju sebuah kemenangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ibadah fil darji kajihratin ilayya. Ibadah dalam kondisi huru-hara bagiku sama seperti melakukan hijrah. Ketika kita diuji dalam sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang tidak menentukan seperti sekarang ini, new normal COVID-19, tapi kita masih bisa tenang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hijrah. Pahalanya sama dengan hijrah. Iman kuncinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang setara dengan hijrah. Ini langsung dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Galau kita, perekonomian kurang bagus, tetap kita khusyuk beribadah. Tetap kita mencari rezeki walaupun keadaan tidak menyenangkan. Tetap kita menggalih, tetap kita berdagang, tetap kita mengajar, tetap kita ke kebun, tetap kita ke pasar. Sebuah proses untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah menuju sebuah kemenangan. Jangan pernah takut dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Karena setiap ujian, ketika kita lepas dari ujian, pasti kita akan menuju sebuah kemenangan. Itu hanyalah sebuah proses. Karena kita hidup di dunia, tidak akan mungkin tidak ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ujian ini akan berakhir dan kita akan menuju kemenangan. Hijrah menuju kemenangan. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan awal hijrah ini kita semuanya terus optimis menuju hijrah kemenangan, baik fisik maupun non fisik, baik material maupun kerohanian kita. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita dekat kepada manusia, semakin kita dekat kepada alam, semakin kita bisa melampaui semangat kita untuk terus menuju sebuah kemenangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.